bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Tapuk kama acara bona taon ni pungat taon di bagasan haporsiaon na tugu, di debata namano pahita. Amen. Asa au na tarihot di bagasan Tuhani, kuapoy mahamu. Parang ihok kamu manatama, hobar tu pajauon nang songgop Tuhamo. Martorok ni rohas itutu, marlahok dalam matas rohas, masih hehean di bagasan rohana noro. Haringgo sekamu ma mangaraduti hasadaun ni todi, pinadumu ni dame. Ay sadado dagingi, jala sadado todi, ay songonido ang tarjo di bagasan sada pakirimon di pacoboni. Sadado Tuhan, sadado haporsiaon, sadado nang patidion. Sadado debata, aman isasude, si gonggong saluhut, si tol si saluhut, jala si ingani saluhut. Martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuhu sian nasa rohanami. Ala di leon hodo ari na dinggan dihami, marhitei, boy hami marpungu di ingananon, patupahon pesta bona tahun di tahun 2024. Namangido mahami nuaing tuadupanmu, sailam pahot mahaporsiaon nami, asalam togu pakirimon nami patuduhon holong ni roham dohot asi ni roham. Tarlumubi dinalaho madalani saluhut ari-ari nami di tahun 2024. Naso huboto hami dobe haujunganna. Saidongani mahami, asalam marpos ni roha laho mangulahon lomo ni roham. Marhite hasadaun dohot holong ni roha di punguan namion. Manotong maasi ni roham tu ganuk pami. Asalam ture pardalanan ni ngulu nami. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamuna. Tapasahat ma sihirimon ni rohata tu tahun 2024. Debatado na mamauhay ulaw na dinggan di tonga-tongata. Dang palwason na hita tartuktuk. Molo di lehon debatado pesada tahun na baru tu hita. Ima tahun 2024 lam taparehahima hasadaon. Songoni nang hadamion marhite holong ni Kristus. Asalam margugo hita di bagasan hasadaon ni. Laho madalani kulmit ningoluta na sobinoto dope di tahun 2024. Odo na hupangido kami, naing malang sumurong holong ni rohata, marulat di parbinotoan, do dinasa panibangion parpinotion, laho manakasi narumikot,
asa pulin hami, taparsian partutuhan, asa ramos parbuengon hatigoran, baen hasangapon, jala puji-pujian di bata. Debato ado nama muhay ulaw na dinggan di tunga-tungata. Dang palwason na hita tartuktuk. Molo nunga salpu tahun 2020 tolu sian ngoluta. Dang tagamon beboy hita mulak. Molo boy tasalpuhon salhut hahurangan nang hasalaan ni dongata. Dang tagamon behita tarurak. Molo boy tatinggalhon salhut hahurangan ni dirita. Dang tagamon beromara alani i lam tu hebang nama pakubasion di tonga-tonga ni pungwata. Lam tu rarat nama ulaon para sinirohaon marhite hasadaon ni roha. Asa taon nagoklas ni roha mataonon di tonga-tongata. Takasdo boto hami marhite-hite haporsiaw nami tu di bata na ipay-paru. Atong sangap ma di debata namar muliay. Amin. Hudul ma hamuna. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayang sehon kami, sayang pehon kami Tuhan, lehon tua kokomi, tipot tibion, warnaan Tuhan, abauran nilas di roha, tunang masagi. Terpujilah namamu, O Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dalam kesempatan yang sangat baik yang bersumber daripada Tuhan bagi kami hari ini. Di atasnya kami datang menyatakan rasa syukur kami. Menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab kami adalah orang yang percaya dan memiliki iman. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan bahkan campur tangan-Mu di dalam hidup kami, kami tidak akan pernah mampu melakukan sekecil hal apapun untuk menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kami. Terpujilah nama Yesus yang sudah menyertai kami, memberkati kami. Hingga seluruhnya peparan Petoguna, Gultom, Kota Batam ada di tempat ini untuk menyatakan rasa syukur kami. Kami sudah menyaksikan Engkau menyertai kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Hingga di awal tahun 2024 ini terpujilah Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Dan inilah pengharapan kami yang hidup kepada Allah. Sebab kami percaya Tuhan ada waktu-waktu yang akan Tuhan siapkan akan kami lalui. Hamba-Mu memohon kepada Allah, dalam kami melalui tahun 2024 ini Tuhan, kiranya pertolongan-Mu semakin luar biasa nyata dalam hidup kami. Penyertaan menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami berkata di dalam iman dan percaya kami serta pengharapan kami. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melakukan yang lebih baik lagi di 2023 dibandingkan dengan 2024 ini Tuhan. Sehingga kehidupan kami Bapa menjadi hidup kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa yang baik. Kalau hari ini Tuhan, senantiasa Pungwan Petoguna sudah ada di tempat ini. Bahkan barangkali masih ada dalam perjalanan hingga menuju ke tempat ini. Hamba-Mu memohon kepada Allah, penyertaan-Mu terjadi bagi perjalanan mereka. Kasih-Mu menutup bungkus perjalanan mereka. Pengharapan kami adalah Tuhan, kami akan melihat mujizat-Mu. Mereka tiba di tempat ini bertemu dengan kami. Tidak kekurangan sesuatu apapun Bapa,
Tetapi sebagaimana kami sudah merasakan hari ini, senantiasa damai sejahtera Tuhan tinggal bersama dengan kami bertemu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kami sudah melihat ini adalah ketetapan Tuhan. Ini adalah kehendak-Mu Tuhan yang akan kami nikmati. Secara khusus Tuhan, Engkau telah memilih para hamba-hamba, para kaum ibu untuk melayani kami menjadi pelayan altar dalam pesta syukuran bona tahun kami ini. Kami mengimani Bapa yang baik. Mereka adalah manusia biasa yang tidak terluput daripada segala kekurangan dan kelebihan. Tetapi kami berkata di dalam iman dalam acara ini Tuhan, ketika Tuhan sudah menetapkan, maka kami akan melihat bahwa kuasa-Mu akan bertindak di dalam hidup mereka. Sehingga para kami sebagai singer Bapa, Engkau berkatilah pita suara mereka. Bahkan mereka dengan luar biasa hari ini. Juga hamba-Mu Ibu Sintua kami yang memimpin kami dalam puji-pujian kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan mengendalikan hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga bersama dengan Tuhan dengan kuasa Allah, puji-pujian sudah dipersiapkan dalam kesatu hatian kami akan kumandangkan itu kepada Allah. Juga secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada kami. Kami percaya Bapa, ini adalah pilihan Tuhan yang Engkau akan memperlihatkan mujizat itu terjadi ketika firman disampaikan. Kami satukan iman percaya kami. Kami serahkan hamba-Mu sebatarakan melayani dalam firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus terjadi pengurapan-Mu pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika firman disampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu, siapapun kami akan mendengarkan firman, kami percaya kami akan terberkati. Bahkan ketika kami hadir membawa beban berat, firman-Mu jawaban bagi kami hari ini. Firman-Mu akan memenangkan kami. Ketika ada yang memiliki pergumulan, firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami percaya Bapa, tidak lagi sama ketika kami datang dan pulang kelak. Ketika acara ini selesai, lewat lautan firman Allah, terjadi pertumbuhan iman kepada kami. Para pemain musik juga Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga alunan musik ini Tuhan akan membuat kami bersukacita, beria-ia kami untuk datang kepada Allah. Terima kasih Bapa. Sehabis persekutuan peribadatan ini Tuhan, dalam rasa wujud sukacita syukur kami, ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan panitia akan kami lakukan. Bapa, kegiatan lepas kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengimani Bapa yang baik, ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Sehingga tidak satu pun kami yang tidak bersukacita di dalamnya. Tetapi kami akan beria-ria sebab sukacita sorgawi nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami mengimani Bapa apa yang sedang akan kami perhadapkan di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari. Ketika Engkau mengizinkan kami masuk dalam satu pesta besar, pesta demokrasi. Bapa di sorga, kami memohon kepada Allah, jadikan kami semua Tuhan menjadi pemilih yang mengandalkan Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan, para pemerintahan, bahkan para anggota dewan yang akan kami pilih, kami mengimani Bapa, siapapun mereka kelak, biarlah Engkau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi wujud Allah untuk menyatakan, menciptakan ada sebuah kedamaian di dalam bangsa dan negara yang kami cintai. Sehingga tidak ada senantiasa rasa kewas-wasan bagi kami sebagai bangsa dan negara. Tetapi oleh karena Engkau memakai mereka Tuhan, maka kami akan menikmati damai sejahtera itu terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami teringat Tuhan, ada banyak oknum-oknum yang tidak senang ketika pemuji-pujian dimulai untuk Tuhan. Ketika pujian dikumandangkan, kami satukan iman percaya kami. Segala oknum-oknum yang tidak bersumber daripada Allah, yang akan mengganggu kelanjutan sepanjang acara ini Bapa, kami satukan iman percaya kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami usir dari tempat ini Tuhan. Tetapi yang kami percaya, kuasa Roh Kudus Tuhan bertindak bagi kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, kembali ibadah persekutuan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pertengahan sampai berakhirnya Tuhan kami mengimani kuasa daripada Roh Kudus Allah, otoritas Tuhan akan berkarya dan bekerja, sehingga damai sejahtera-Mu Tuhan kami percaya menyertai kami sepanjang acara ini.
Terima kasih Bapa di sorga. Dalam segala kehidupan kami, sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kami sangat menyadari akan kehidupan kami di hadapan Allah. Dalam segala tindakan kami pun pikiran kami, Bapa yang baik, ketika Tuhan mendapati ada dosa di dalamnya, kalaupun hal itu kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati Bapa, hamba-Mu memohon, ampuni kami semuanya, kuduskan dan tahirkan kami Bapa, sehingga kami berlayak dan berkenan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami muliakan pagi hari ini hingga kekal untuk selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. songon patu jolo ni jamita nanaing si bege honota sadarion imatar surat sian surat ni apostol Paulus tuhuriana adong di Rom bidu 12 mamuka sian ayat 5 1 ayat 10 sada marsorik-sorik mahita majaha songonon ma didok desi songonido hita torop sadaging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita Ganuk majalo silehon-lehon marguru turagam asini roha nani turpukon na tuhita. Ia panurirang naing mamardomo tuhapor siaon. Ia ulaon marbas baulaon marhobas ia guruhon ima. Ia namar basa-basa sian lasni roha ma. Una namar basa-basa. Panton di nagirgirma unang sumurut ringgas ni rohamuna parton di nagirgirma hamu uloy hamu ma Tuhani marlas ni rohama hamu makiri marbenget ni rohama dihapus suhon jugulhon hamu ma tangnya martua mana tu mangihon hata ni dibata jala nau peopsa amin. Mari
Engkau sudah mengumpulkan kami dengan rencana yang luar biasa dari Tuhan. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang ada di sini. Satukan kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom. Horas. Baik, terima kasih buat pengurus Pak Toguna, juga panitia yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan di Pona tahun kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Yaro Zibua, istri Boru Gultom. Kami dulu aktif di setiap kumpulan kita. Hanya karena Tuhan izinkan dan doa-doa kumpulan kita juga pelayanan yang kami kerjakan, pelayanan Tuhan semakin tambahkan. Sehingga ibadah kami 3 kali, ibadah pagi di Batu Ampar, setengah 11 di Batu Haji, dan setengah 5 sore di Mega Mall. Sehingga kami agak susah kalau pertemuan setiap minggu. Tadi istri juga, itu yang lain tadi tidak bisa juga ikut, karena ini minggu pertama. Biasanya kalau di gereja kita minggu pertama pasti pendeta harus hadir. Saya bilang sama dia, kita gantian, karena ini dari hula-hula minta saya untuk khotbah ini wajib dilakukan, jadi dia menggantikan saya. Ya, baik di tahun-tahun 96 kami sudah ikut di, saat itu masih semua kota Batam. Kami mulai kurang begitu aktif, mungkin 2017-2018 setelah kami ibadah 3 kali. Ya, saya malah pernah dulu, sehingga saya pernah sekretaris. Saat itu bendahara masih Abang Simatupang, almarhum. Ya. Baik, saya akan baca firman Tuhan kepada kita sebagai tema kita. Kita satu di dalam Kristus. Ya, saya tidak baca dalam bahasa Dapauni, tapi saya percaya kita semua bisa. Saya bisa bahasa Batak sedikit-sedikit, tapi saya takut salah. Apalagi di depan ula-ula ini ngeri-ngeri sedap. Jadi saya baca bahasa Indonesia saja. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini tulisan Rasul Paulus di jemaat Filipi. Ada dia kirim surat. Jadi Paulus itu menuliskan surat, bisa dia langsung ke lokasi itu ataupun di dalam penjara. Ini ditulis dalam penjara. Dia memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita melihat di sini dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kita satu. Kita percaya, kita mengerti. Ada doa Tuhan Yesus. Sebelum dia ditangkap pada malam itu di Taman Getsemani, dia berdoa. Sampai 3 kali dia berdoa. Biarlah mereka bersatu. Kesatuan sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam keluarga, terlebih di dalam kumpulan seperti ini. Kita tidak peduli dari kampungnya dari mana. Pokoknya ada di dalam Toga Gultom, baik itu sebagai Boru, Bere, bahkan Ibebere. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan sampaikan beberapa hal kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita bersatu. Dalam ayat-ayat ini Paulus menjelaskan begitu jelas. Kita melihat sebagai pribadi, makhluk pribadi, ada 2 yang Tuhan ciptakan. Pertama, makhluk pribadi dalam hidup kita sebagai manusia. Kemudian makhluk sosial. Waktu Tuhan menciptakan Adam pertama sekali di Eden, dia berkata tidak baik kalau hanya 1 orang. Maka dia buat Hawa. Dan dia juga ciptakan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hanya secara pribadi, sifat manusia itu masih terbawa dengan keegoan. Maka Tuhan membuat kita juga sebagai makhluk sosial. Kita ada di kota Batam ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sebagai Boru dari Gultom, saya berterima kasih. Karena di mana-mana saya dengar, kalau ada Gultom, selalu berita-berita yang baik. Saya bertemu selalu orang-orang baik. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan tentang itu. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan bagaimana supaya kita bersatu. Dari ayat berikutnya dikatakan, yang pertama dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. Saya percaya kumpulan ini dibentuk. Saya sudah mulai ikut tahun 94. Baru gabung saat itu, saya masih pemuda. Tapi karena teman saya, Boru Gultom, sudah mulai ikut-ikut. Saya masih ingat di Jodoh saat itu. Dan saya melihat
tujuannya hanya satu. Bagaimana supaya kita bersatu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan kelebihan kita selalu kita awali tahun dengan acara seperti ini, ibadah. Kenapa? Karena kita mengerti kalau tahun 2023 itu semua kita lewati karena berkat Tuhan. Dan kita percaya di tahun ini juga Tuhan akan memberikan kekuatan pertolongan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa bersatu? Paulus tuliskan di ayat ketiga. Yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri. Saya yakin, saya lihat hari ini, saya tadi katakan sama Lea di depan, ini Gultom kita semakin hari, semakin banyak, semakin luar biasa. Dan ini berkat-berkat Tuhan bagi kita. Ini kumpulan ini bisa bertahan sampai hari ini, karena mungkin sebagai pengurus atau sebagai anggota tidak mencari kepentingan sendiri. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, karena Paulus melihat di jemaat Filipi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mulai mereka mencari kepentingan mereka masing-masing. Paulus ingatkan mereka, engkau harus satu, engkau harus rendah hati, engkau satu hati, seperasaan, sejiwa, dan jangan mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, di ayat berikutnya dikatakan, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Menganggap yang lain. Bahwa dia, setiap manusia memiliki kelebihan kekurangan. Mungkin kita punya kelebihan, tapi jangan lupa, kita juga punya kekurangan. Dan kelebihan seseorang kita menghargainya. Kalau ada kelemahannya, mari kita sempurnakan. Saya percaya, toga kita, Gultom, Borubere, Ibebere yang ada di kota Batam, terus kita kembangkan. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa semua kita saling menghargai. Tadi perikomnya dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri. Memang itulah sifat Kristus. Yesus katakan, aku rendah hati. Dan itu kelebihan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau bicara mengenai kasih, kasih itu rendah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengasihi. Saya yakin di dalam hidup kita, kita memiliki dua dasar kasih. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Dan itu kita lakukan terus dalam hidup kita. Sehingga janji firman Tuhan dalam kesatuan, dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Di mana ada kesatuan, di situ Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini satu sifat Tuhan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia ditetapkan dihukum oleh karena dosa. Maka Yesus merendahkan diri. Dia datang ke dalam dunia. Rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk orang lain. Untuk Bapak Ibu. Untuk kita semua yang ada di sini. Dia merendahkan hati. Dia menganggap ciptaan Tuhan itu sangat berharga. Yang ketiga, poin yang ketiga. Saya singkat kalau khotbah. Yang ketiga, dalam ayat selanjutnya, di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Toga Gultom yang dibentuk di kota Batam pasti punya tujuan, punya anggaran dasar. Kalau ada yang sakit, ayo kita besuk. Paling tidak kita doakan. Kalau ada memiliki masalah, ayo kita berdoakan, kita membuat satu solusi-solusi yang baik. Saya yakin dan percaya, kalau 2023 kita lakukan hal itu, 2024 semakin Tuhan berkati kita, semakin kita bersatu. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kristus tidak melihat hanya keadaan dirinya. Dia seorang raja, rela menjadi miskin. Dia datang ke dalam dunia, dia dihina. Supaya kita yang miskin ini bisa menjadi kaya. Yang lemah ini bisa menjadi kuat. Pengorbanan Kristus. Dan kita percaya perjalanan kita di tahun 2024 ini semakin Tuhan sertai kita. Andalkanlah Tuhan. Matius 6:33. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6, sebelum itu dikatakan, engkau jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Karena Tuhan siapkan itu semua.
Tapi yang utama, hari ini Tuhan ingatkan kita, kita tetap bersatu, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup kita Tuhan akan sertai senantiasa. Saya yakin bahwa semua kita yang ada di sini, para pengurus, anggota, panitia, ingat kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:58, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Apapun pekerjaan yang kau lakukan, mungkin manusia tidak bisa menghormati atau manusia tidak menganggap. Tetapi ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu mengingat, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang bekerja. Mari kita bersatu. Saya yakin, Gultom, Toka Gultom, Boru Bere, Ibe Berena yang ada di Kota Batam, kalau kita bersatu, saya yakin Tuhan semakin memberkati kita. Apapun yang kita tuju di tahun 2024 ini, Tuhan pasti limpahkan berkatnya. Tentu saja manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan saya yakin bahwa kita tetap bersatu. Apapun posisi kita. Pernah satu acara di Bengkong, saya pendeta. Tapi karena saya tahu saya boru, maka saya juga ambil parang untuk potong daging. Karena saya tahu posisi saya di situ. Hari ini saya duduk di depan tadi karena mungkin saya diundang sebagai pengkhotbah. Kalau tidak, saya harus duduk di belakang sebagai boru. Terima kasih buat pengurus, buat kita semua. Mari tingkatkan kesatuan kita. Dalam kesatuan, semua yang kita cita-citakan, Tuhan pasti berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagimu hari ini. Hari yang baik, kalau Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami di awal tahun 2024. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di tahun 2023. Tuhan juga menyertai kami. Firman-Mu sangat sederhana hamba sampaikan. Tetapi Roh Kudus-Mu memeteraikan, menjelaskan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Tuhan, kami bersyukur bagimu kalau acara ibadah ini awal, pertengahan sampai penghujungnya ini Tuhan sudah menyertai kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau berkati mereka 30, 60, 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit Engkau bukakan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati keluarga, berkati dalam studi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami nanti pulang ke tempat kami masing-masing, setelah ibadah ini masih ada acara yang lain. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati kami dalam setiap acara kami hari ini. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang tidak sempurna. Oleh sebab itu biarlah Engkau sempurnakan seperti Tuhan Yesus mengajar kami dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih cinta daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali Maranatha, menjemput kita setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.